Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kita senantiasa kita perbarui kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmat karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada pagi hari ini kita bisa kembali mengikuti perkuliahan pendidikan agama. Salat merangkaikan salam kepada arwah junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah sebagai suri tauladan bagi kita, sebagai contoh di dalam kehidupan kita. Maka kita sebagai umat Rasulullah, marilah senantiasa meniru dan mencontoh apa yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, mahasiswanya semuanya, kembali kita akan melanjutkan perkuliahan pada pagi hari ini. Tema pembahasan kita pada pagi hari ini adalah tentang syariah. Setelah minggu yang lalu kita mempelajari tentang akidah, ya. Kita mempelajari pada hari ini adalah tentang syariah. Jadi setelah kita memahami akidah, meyakini akidah kita yang mantap, maka yang harus kita lakukan setelah itu adalah syariah. Karena ketika akidah belum kuat, akidah belum mantap, seseorang tidak akan bisa bersyariah dengan baik. Dan inilah yang dilakukan pada masa Rasulullah SAW ketika mengajarkan agama ini. Yang pertama kali beliau canangkan dalam kehidupan umat Islam adalah akidah. Bagaimana cara berakidah yang kuat, berakidah yang lurus, akidah yang mantap. Setelah itu baru Rasulullah SAW mengajarkan tentang syariah, mengajarkan tentang bagaimana aturan-aturan di dalam agama kita. Maka bagi orang-orang yang berakidah yang kuatlah yang bisa menjalankan syariah yang telah Allah tentukan kepada kita semua. Baiklah, kita mulai. Yang pertama kita masuk bagian A, konsep syariah, pengertian, kedudukan, dan sumber. Secara bahasa syariah berarti syariah. Syari'u syariatin, jadi metode atau jalan ya. Cara atau jalan atau metode. Nah, sedangkan secara istilah adalah setiap apa hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi hamba-hambanya berupa kepercayaan, peribadatan, akhlak, muamalah, atau aturan kehidupan dalam berbagai aspek yang beragam guna terwujudnya kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Nah, jadi setiap apa hukum yang telah ditetapkan Allah di dalam berupa kepercayaan kepada kita. Beberapa hukum saja, ada yang wajib, ada yang sunnah, tentang akhlak, peribadatan, muamalah, ya, pernikahan dan segala macamnya. Itu adalah syariah. Nah, yang gunanya apa? Untuk terwujudnya kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat bagi manusia. Nah, ini jadi makna syariah secara istilah. Kita lanjutkan. Namun kemudian istilah syariah lebih identik dengan hukum-hukum Islam yang mengatur tentang perbuatan manusia berupa interaksi dengan Allah Subhanahu wa taala dan interaksinya dengan sesama manusia. Sebab jika hukum Islam mengatur tentang keyakinan dinamakan dengan akidah, dan jika mengatur tentang tingkah laku dinamakan dengan akhlak. Oke, kita lanjutkan. Kedudukan, bagaimana kedudukan syariah? Syariah memiliki peran penting dalam agama Islam. Ia sebagai penyangga bangunan agama agar tetap berdiri kokoh. Penyangga tersebut terbagi dua, yaitu hukum yang mengatur tentang hubungan manusia dengan Allah dan hukum yang mengatur manusia dengan sesama manusia. Namun, jika seandainya hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia tidak bisa terlaksana, hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah harus tetap terlaksana. Nah, ini begitu pentingnya ya hukum tentang manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syariah itu ya harus mengatur bagaimana hablum minallah wa hablum minan nas. Ketika ya hubungan manusia tidak bisa terlaksana, maka yang hablum minallah ini wajib terlaksana ya. Bagaimana kita bersyariah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi kalau hablum minan nas tidak terlaksana, maka yang hablum minallah ini wajib terlaksana. Bagaimana kita beribadah menyembah Allah Subhanahu wa taala,
ya. Nah, inilah perwujudan dari akhlak ya, tauhid kita eh, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ini adalah akhlak kita kepada sesama manusia. Dilandasi apa? Akidah yang benar, maka akan menghasilkan bagaimana akhlak yang bagus. Akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada sesama manusia. Nah, begitu pentingnya ya syariah di dalam agama Islamnya. Jadi sebagai penyangga bangunan ya, sebagai tiangnya ini ya, syariah. Oke, kita lanjutkan. Dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, Rasul amril Islamu wa amuduhu shalah. Inti pokok segala perkara dalam Islam adalah tiangnya, penopangnya adalah sholat. Nah, jadi Mu'az bin Jabal mengatakan bahwa inti pokok dari syariah dari Islam itu adalah sholat. Dan ini ya sangat penting sekali, ya. Karena nanti amal yang pertama kali dihitung setelah nanti di akhirat adalah sholat. Maka ketika sholat kita baik, maka semua ibadah kita, semua rutinitas kita di hidup permukaan bumi ini akan juga terbaik baik. Maka sholat kita tolong dijaga. Nah, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumur ramadan. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Yang pertama, bersaksi bahwa tidak ada persembahan yang benar untuk diibadahi kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Yang ketiga adalah mendirikan sholat, ya. Yang keempat adalah menunaikan zakat, dan yang kelima adalah yang keempat naik haji ke Baitullah bagi yang mampu, dan terakhir adalah berpuasa di bulan Ramadan, ya. Nah, ini adalah kedudukan dan juga unsur-unsur dari syariah agama kita, itu rukun Islam yang kita kenal, ya. Dari Abdullah bin Umar mengatakan Islam itu terdiri atas 5 pondasi, 5 syariah, ya. 5 apa? Yang pertama, bersaksi, yakin kita dengan Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah menunaikan sholat. Jadi setelah kita yakin, sholat ditunaikan, menunaikan zakat, haji, dan terakhir adalah menjalankan ibadah puasa, ya. Sumber syariah. Nah, apa saja sumber dari syariah ini? Dasarnya bagaimana? Sebagai dalam hukum Islam, yang pertama Al-Quran, jelas, ya. Ini adalah sumber yang paling penting dan paling utama di dalam agama kita. Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, yang ketiga ijtihad, ya. Ijtihad itu sepakatan pada para ulama, ya. Yang paling besar urutannya, ya. Nanti ada setelah itu ijma. Ijtihad ini juga dari para sahabat, ya. Ijtihadnya ada sumbernya, ada ijma, ada qiyas, ada istihsan, ada masalah mursalah, ada istisab, ada yang lain-lainnya juga, ya. Nah, yang kita pelajari minggu yang lalu tentang ijtihad, ya. Ada 5 poin. Kita masuk pada bagian B, ya. Dasar-dasar hukum Islam. Al-Hakim, Al-Hukmu, Mahkufi, dan Mahkum alaih. Al-Hakim adalah penetap hukum. Dalam Islam, satu-satunya penetap hukum adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi hanyalah sebagai penyampai hukum, dan akal sebagai alat untuk memahami hukum, bukan penetap hukum. Dalam surah Al-Mumtahanah ayat 60, Dzalikum hukmullahi yahkumu bainakumullah wa alimun hakim. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, Allah adalah penetap hukum. Al-Hakim itu adalah Allah, ya. Nanti Allah yang memutuskan benar dan salahnya. Nanti di mana? Di akhirat, ya. Oleh sebab itu, yang menentukan baik dan buruk adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan akal yang kita punya. Ya, dalam surah Al-Baqarah 216 kata Allah, Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, kata Allah. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, nah, padahal ia baik bagimu. Boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula kita bersesal hati ketika yang terjadi sebuah keburukan pada kita, ya, sesuatu yang tidak kita inginkan, tapi padahal sesungguhnya itu adalah kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaiknya.
Sebaliknya ya, sesuatu yang buruk yang terjadi kepada kita ya, padahal itu adalah yang paling baik di sisi Allah. Sesuatu yang baik terjadi pada diri kita, padahal itu adalah sesuatu yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui sedangkan kita tidak. Ya, Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang bijaksana dalam dirinya. Yang kedua adalah al-hukmu. Khitabullahi muta'alliqu bi af'ali mukallifina iqtida'a au takhyirin au wada'in. Kalau Allah yang menyangkut dengan perbuatan mukhalaf berupa tuntutan, pilihan atau tentuan hukum. Nah, dari pengertian di atas maka hukum dapat menjadi dibagi dua. Yang pertama adalah hukum takhlifi, yang kedua adalah hukum wad'i. Nah, apa itu? Nah, hukum taklifi adalah hukum yang bermuatan tuntutan bagi manusia untuk melakukan atau meninggalkan sebuah perbuatan. Setiap tuntunan memiliki muatan yang berbeda-beda, sehingga kemudian hukum taklifi terbagi dalam 5 bentuk. Hukum taklifi ada bagi kita. Ya, ada yang pertama wajib. Ya, kita tahu wajib. Wajib itu adalah tuntunan atau untuk mengerjakan dengan muatan yang jazim, ya, wajib. Ya. Kalau tidak dilakukan maka kita akan digolori berdosa. Nah, itu wajib. Tidak ada negosiasi, tidak ada tawar menawar ya. Pokoknya wajib dilakukan. Nah, bagi yang tidak melakukan maka akan berdosa. Contoh apa? Sholat, puasa, ya, zakat yang bagi yang sudah termasuk hisabnya, ya, dan lain-lain yang merupakan kewajiban bagi kita. Yang kedua adalah as-sunnah. As-sunnah yaitu tuntunan untuk mengerjakan tapi tidak bermuatan jazim, ya. Tidak diwajibkan, tidak sunnah, ya kan. Jika kita melakukan sebuah perbuatan tadi maka akan bernilai pahala. Tetapi ketika kita tidak mengerjakannya maka tidak akan mendapatkan sebuah imbalan, ya. Tidak ada apa-apa gitu kan. Nah, itu namanya sunnah, tidak bermuatan jazim, ya. Tidak mendapatkan balasan. Jadi, tetapi kalau kita melaksanakannya kita dapat pahala. Tapi kita meninggalkannya maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Itu namanya sunnah. Seperti apa ya? Seperti dengan perbuatan-perbuatan yang tidak diwajibkan seperti sholat sunnah, ya. Perbuatan-perbuatan lainnya, berpakaian yang bagus, berpakaian yang sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala, atau melakukan kegiatan-kegiatan lainnya ya yang digelari sunnah Allah Subhanahu, berpuasa sunnah ya pada waktu Senin dan Kamis ya, melakukan ibadah-ibadah lainnya. Nah, itu namanya sunnah. Yang ketiga haram. Haram yaitu tuntunan untuk meninggalkan dengan muatan jazim. Nah, jadi haram ini kebalikan dari wajib tadi. Ketika kita dilarang ya, diharamkan untuk melakukan sesuatu, maka kita akan berdosa ketika melakukannya. Dan sebaliknya, ketika kita meninggalkan sesuatu yang haram tadi, maka kita akan mendapatkan pahala. Nah, ini kebalikan dari wajib tadi, ya. Apa saja contoh haram adalah ya meninggalkan sholat, ya, itu haram. Ya, berminum minuman mabuk haram, ya, berzina itu haram. Nah, berdusta haram dan yang lainnya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan dengan haram. Ya. 4, makruh. Makruh itu tuntutan untuk meninggalkan akan tetapi tidak bermuatan jazim. Jadi ada perintah untuk meninggalkan ya. Bukan perintah sih, ada tuntun, ada ajakan, tapi tidak, ketika kita tidak melakukannya, ya, maka kita akan dapat ada pahala yang kita dapatkan ya. Tetapi ketika kita melakukannya maka kita juga tidak dapat dosa gitu. Makruh itu. Nah, contoh apa ya hal-hal yang makruh itu, contoh kita tidak dianjurkan untuk makan jengkol, itu kan makruh itu ya. Makruh. Boleh kita makan ya, nggak masalah, tapi kita juga nggak berdosa. Gitu. Tapi ketika kita meninggalkannya maka kita akan mendapatkan pahala karena itu makruh. Ya. Yang kelima adalah mubah. Mubah tuntunan untuk mengerjakan atau meninggalkan ya seimbang. Boleh dikerjakan, boleh tidak ada masalah ya. Dikerjakan ya nggak apa-apa, dikerjakan juga nggak masalah ya. Itu mubah namanya. Apa saja ya dalam kegiatan banyak ya, mubah itu banyak ya. Pekerjaan, kuliah, sekolah itu banyak mubah ya. Apapun dalam kehidupan kita yang tidak ada dasarnya di dalam agama Islam baik Al-Quran dan Sunnah itu dihukumi mubah oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya, hukum wad'i ya. Kedua, hukum wad'i adalah ketentuan atau tertentu yang mempengaruhi lahir atau tidak lahirnya sebuah hukum. Sehingga dengan demikian, hukum wad'i terbagi kepada berbagai bentuk. Yang pertama, sebab. Sesuatu yang dapat menyampaikan seseorang kepada suatu hukum. Nah, itu namanya sebabnya. Ada dasarnya, ada sebab kenapa sampai ke sebuah satu hukum tadi. Itu hukum wad'i. Yang kedua, syarat. Sesuatu yang menghendaki adanya ketentuan lain dalam hukum. Ada syarat-syaratnya. Dalam kita beribadah kan ada syarat ya. Ketika ingin melakukan sholat, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Maka kita wajib sholat. Atau zakat atau puasa. Ini ya, sesuatu yang menghalangi munculnya hukum. Ada dasar-dasar yang terhalang muncul. Ini nggak bisa dilakukan oleh seseorang. Karena dia belum terpenuhi syaratnya. Dia belum terpenuhi sebab apa yang menghalangi munculnya itu. Nah, yang keempat, azimah. Berlakunya hukum seperti semula disyariatkan. Nah, ini azimah. Bagaimana ketika hukum sebuah hukum dipermulakan dilakukan. Maka ini namanya azimah. Kembali kepada hukum asalnya, hukum semulanya. Hukum semulanya contoh adalah tentang ziarah kubur. Ya kan? Ziarah kubur itu asal hukumnya adalah dilarang. Tapi ketika ada tertentu yang menyebabkannya, maka dikembalikan kepada hukum asalnya, itu dilarang. Syariat hukumnya, syariat Islam tentang ziarah kubur itu dilarang dahulunya. Kenapa? Karena orang dikhawatirkan nanti ya akan berbuat syirik di kuburan. Maka sekarang dianjurkan untuk berziarah kubur karena tidak ada lagi ancaman itu. Tapi ketika ada ancaman itu kembali nyata ditemukan, maka berlakulah hukum awalnya tadi, yaitu dilarang untuk pergi ziarah kubur. Ruksah yaitu terjadinya perubahan hukum dikarenakan situasi atau kondisi tertentu. Nah, ruksah ini bermakna adalah perubahan hukum ya, karena ada keringanan, ada sesuatu yang terjadi sehingga ada keringanan, ada perubahan hukum. Contoh, sholat ya, sholat yang biasa kita laksanakan ya. Tapi karena ada ketentuan lain yang karena situasi atau kondisi tertentu, dia boleh melaksanakan sholat dalam satu waktu, namanya jamak, sholat jamak ya. Satu waktu dilakukan ya, dua sholat dilakukan dikumpulkan dalam satu waktu, itu namanya jamak. Lalu juga namanya kasar dan lain-lainnya. Orang sakit boleh sholat dalam keadaan duduk ya. Itu namanya ada rusah ya, ada perubahan hukum karena kondisi tertentu dan berbagai macam ibadah lainnya. Yang keenam, sah. Sah ini ada terlaksananya tindakan hukum sesuai dengan rukun dan syarat. Nah, itu namanya syah. Jadi ketika sudah sesuai dengan rukunnya, sesuai dengan syaratnya, maka sesuatu itu sah dilakukan. Syah aslinya validasi. Yang ketujuh, butlannya. Tidak terlaksana tindakan hukum sesuai dengan hukum dan syarat. Jadi sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum dan syarat, maka butlan atau batal itu, tidak sah itu hukumnya. Tidak sesuai dengan syarat dan hukumnya, maka itu batal. Sah itu diterima, sedangkan butlan itu batal atau tidak diterima. Oke, mahkum fih. Mahkum fih adalah objek hukum yang yaitu perbuatan mukhalaf. Ya, perbuatan dari orang tersebut. Adapun ketentuan pada mahkum fih adalah perbuatan itu diketahui secara sempurna dan rinci oleh seorang mukhalaf sehingga perbuatan tersebut dapat dilaksanakan secara baik dan benar. Jadi harus sempurna seorang mukhalaf dalam melaksanakannya. Yang kedua, diketahui secara pasti oleh mukhalaf bahwa perintah itu datang dari pihak yang berwenang, bukan perintah yang dalam makna adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, perbuatannya jelas, ada perintah dari Allah, maka laksanakanlah. Ya, itu mahkum. Jelas dari Allah, itu juga dengan larangan dan segala macamnya. Yang ketiga, perbuatan yang diperintahkan atau dilarang haruslah dilakukan berupa perbuatan yang dalam batas kemampuan manusia untuk melakukan atau meninggalkannya. Jadi kalau ada perintah atau larangan, ya laksanakanlah ya sesuai dengan batas kemampuan manusia. Nah, inilah mahkum fi ya, perbuatan manusia. Mahkum alaih, hukum alaih adalah suatu hukum yaitu mukhalaf yang bertindak hukum. Ketentuan pada mahkum alaih contoh, mampu memahami dalil-dalil hukum baik secara mandiri ataupun dengan bantuan orang lain minimal sebatas memungkinkannya untuk mengamalkan isi dari ayat atau hadis tadi. Yang kedua adalah memiliki ahliyah, yaitu ahli wujud, kecakapan dalam menerima hak, dan ahliyatul ada atau kecakapan dalam bertindak. Catatan, pada ahliyatul wujud terbagi dua, itu nukhsah ketika bayi masih dalam rahim dan kami setelah dilahirkan semua dalam keadaan hidup. Yang kedua, pada ahliyatul ada disyariatkan balik dan berakal.
Ya, jadi mahkum alaih itu pertama adalah syarat-syaratnya harus ada balik berakal dulu ya. Pertama ada, contoh dalam itu ada wujudnya, contoh ketika bayar zakat fitrah itu kan harus ada ya. Tapi ketika lahir ada kewajiban untuk menyempurnakan akad fitrah. Aliyatul ada ya, contoh ada wajib, syarat, balik berakal dan segala macamnya. Ya, itu subjek hukumnya itu yang bertindak. Nah, yang ketiga dimensi syariah. Ya. Yang pertama adalah hablum minallah, ya, penghambaan yang murni menghubungkan antara hamba Allah secara langsung dalam pelaksanaannya harus berdasarkan kepada perintah Al-Quran dan Sunnah. Contohnya kepada pelaksanaan Rasulullah SAW. Nah, hubungan ini dinamakan dengan hablum minallah. Nah, apa saja contoh dari hablum minallah? Itu berdasarkan kepada dalil ya. Karakteristiknya itu berdasarkan kepada dalil. Ada nasnya, ada dasarnya, ada Al-Qur'annya, ada sunnahnya. Ya, itu pertama dalil adalah Al-Quran. Nas maksudnya. Yang kedua mengikuti ketentuan Rasulullah, ada dalil sunnahnya dari Rasulullah SAW. Itu namanya hablum minallah. Langsung hubungan kepada Allah. Yang ketiga bersifat suprarasional, itu ghairul mu'allah, yaitu nggak mungkin dirasionalkan ya, tentang ibadah sholat 2 rakaat subuh, 4 rakaat isya dan segala macam itu udah kita patuhi saja. Yang empat adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk karakteristik dari ibadah mahdoh, langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, kita lanjutkan. Itu hablum minallah subhanahu wa ta'ala. Jadi secara singkat itu hablum minallah itu adalah bagaimana hubungan kita langsung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, penghambaan yang murni yang menghubungkan antara manusia dengan Rabb-nya, dengan penciptanya. Nah, itu namanya hablum minallah. Yang kedua adalah hablum minannas. Syariah mengatur perbuatan manusia dengan sesama manusia. Nah, hal ini dinamakan dengan ibadah ghairul ma'dah. Nah, hubungan ini dinamakan dengan hablum minannas. Nah, bagaimana karakteristik dari ghairul mahdoh ini adalah yang pertama ada kejelasannya dalil global dan tidak ada dalil yang melarangnya, tidak ada dalil yang melarang tentang sebuah perbuatan tadi. Ada dalil secara umum tapi tidak ada dalil juga melarang. Yang kedua tidak mesti meniru Rasulullah SAW dalam kita berhubung kepada manusia. Yang ketiga bersifat rasional atau mu'alalah. Tidak mungkin tidak sesuatu yang di luar logika manusia, batas kemampuan manusia dalam berlogika. Yang ketiga azasnya maslahah atau manfaat, ya, ada manfaatnya, ada kebaikan yang didapatkan dari hablum minannas kita kepada manusia. Nah, ini namanya hablum minannas. Jadi hablum minannas secara umum adalah bagaimana ya mengatur proses hubungan kita dengan manusia, bagaimana kita berbuat baik, ya, bermuamalah, ya, meniru, tidak mesti meniru Rasulullah, tapi ada unsur formal dan unsur global dari Al-Quran dan Sunnah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu namanya hablum minannas. Nah, implementasi syariah dalam kehidupan kita. Fungsi utama syariah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan ya, bagi manusia pada kehidupan dunia dan akhirat. Nah, itu tujuan utama dari syariah, untuk mewujudkan kemaslahatan, kebaikan. Jadi orang-orang yang meninggalkan syariah maka itu jauh dari kebaikan ya di dalam kehidupan manusia di dunia dan akhirat. Jadi ikutilah syariah, laksanakanlah syariah, laksanakan ibadah-ibadah yang Allah gariskan kepada kita semuanya. Yang pertama di kehidupan dunia ya. Poin pertama adalah maslahah daruriyah, yaitu masalah primer. Daruriyah atau primer yang merupakan kemaslahatan pada tingkat yang paling mendasar. Segala yang dibutuhkan pada tingkatan ini mesti terwujud. Jika tidak, maka kehidupan di dunia ini tidak akan berjalan dengan semestinya. Manusia tidak akan menghadapi permasalahan ataupun kesengsaraan yang berujung kepada kebinasaan. Masalah pada tingkat ini melingkupi 5 aspek. Yang pertama agama ya. Ini yang paling primer, agama ini sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Ya. Yang kedua jiwa. Jiwa ini penting sekali. Ya. Darah ya. Kehilangan jiwa itu sangat penting di kehidupan dunia. Amal yang sesuatu yang nanti akan diadili setelah nanti sholat adalah jiwa ini. Darah. Yang ketiga adalah masalah akal. Yang keempat harta, dan yang kelima adalah tentang keturunan. Ini masalah primer ini yang wajib ya, yang masalahnya tingkat mendasar dalam kehidupan kita.
di dunia ini, agama, jiwa, akal, harta, keturunan, nanti akan diatur oleh dalam syariah. Ya. Agama nih dalam surah Asy-Syura ayat 13 ya. Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan kepadanya Nabi Nuh, dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa, dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu serukan mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama yang itu orang kehendaki dan memberi petunjuk kepada agama orang yang kembali. Nah, ini sebagai bentuk begitu pentingnya agama sebagai hubungan dengan syariah ya, dengan kehidupan di dunia ini. Agama menjadi poin penting ya setelah kita di dalam syariah maksudnya. Nah, ini penting sekali ya, agama menjadi masalah yang mendasar di dalam kehidupan kita. Yang kedua, jiwa ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 178-179 kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang yang merdeka, ya, hamba-hamba yaitu budak dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik. Hendaklah yang diberi maaf membayar idyat atau membayar denda kepada yang memberi maaf dengan cara yang lebih baik pula. Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dalam kisos itu ada jaminan kelangsungan hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. Ini tentang hidup, tentang jiwa. Ya, Allah tekankan ya, bagi orang yang membunuh ya, kehilangan jiwanya ya dilakukan oleh seseorang, maka dia juga wajib untuk dibunuh, namanya kisos ya. Ya, bunuh hukumnya ya membunuh juga. Tapi ketika ya yang dibunuh ini keluarganya itu memaafkan ya dosanya, memaafkan kesalahannya karena telah membunuh saudaranya atau keluarganya, maka akan ada ya perbuatan namanya membayar diat ya, denda, membayar sebuah ya kompensasi lah kepada orang yang ditinggalkan ya dengan sesuatu yang uang ya, contoh dibunuh suaminya ya, tinggalkan anak dan istrinya, lalu ya untuk melangsungkan kehidupan ada sedikit bantuan ya, jaminan kelangsungan hidup bagi keluarga yang ditinggalkan. Ini juga sangat penting sekali di dalam kehidupan kita ya, kehilangan jiwa ya, maka ini akan menjadi pembahasan pentingnya nanti. Jadi setelah agama, sholat ditegakkan, maka urusan kedua adalah jiwa. Seseorang yang kehilangan jiwa karena dibunuh, karena dianiaya, ini sangat penting sekali ya. Kan ada sampai orang-orang yang kehilangan jiwanya karena sesuatu yang tidak diinginkannya, karena sesuatu ya dianiaya dan segala macamnya, atau memang karena dibunuh karena untuk kekejaman ya, dibunuh karena dirampas hartanya, kehilangan jiwanya, maka ini termasuk dalam orang-orang yang mati syahid nantinya. Itu yang kedua, jiwa. Yang pertama tadi agama, yang kedua adalah jiwa ya, ini syariah nih. Jadi mendasar sekali syariah. Yang ketiga akal ya, dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila yansuzu fansuzu ya yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan dari kamu beberapa derajat, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Nah, dalam kehidupan dunia, akal merupakan juga satu yang penting ya, mendasar dalam kehidupan kita. Ya, surah Al-Mujadilah ayat 11 ini Allah mengatakan kepada kita di dalam kita bermajlis, di dalam kita menuntut ilmu ya, ya berlapang-lapang lah ya. Jangan ketika kita datang ya lalu kondisinya lagi penuh seruak ya, penuh tempat majlis, tempat kita mencari ilmu, maka berikanlah kelapangan bagi orang-orang yang ingin belajar juga, dengan berikan posisi tempat duduk yang bagus kepada mereka. Maka Allah juga akan lapangkan kita nantinya ya, untuk memberikan lapang tadi ya, kita geser penduduk kita ya, beri lapangan sini bisa juga dalam memberikan fasilitas kepada mereka ya, bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Nah, begitu pentingnya akal ya untuk ya meninggikan derajat di antara kita. Nah, ini akal sebagai poin mendasar dalam kehidupan kita di dunia adalah akal.
Harta, ya. Harta ini juga sangat penting di dalam kehidupan kita. Dalam surah An-Nisa ya, ayat 29 sampai 32. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka kelak kami akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah sesuatu yang mudah bagi Allah. Jika kamu ya menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya kami akan hapus kesalahan-kesalahanmu, ya maksudnya dosa kecil tadi, dan kami masukkan kamu ke dalam surga. Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepadamu. Sebagian kamu lebih banyak dari bagian lain ya. Ini ya bagi orang yang banyak hartanya atau sedikit hartanya jangan iri. Karena bagi orang laki-laki pada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Maka mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Harta ini juga tentang harta. Harta sangat penting ya. Jadi di dalam kehidupan kita ketika kita mencari harta, maka carilah dengan cara yang baik ya, cara yang suka sama suka ya. Ya, cara yang batil ya. Ya, jangan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan cara yang muamalah ya, perniagaan ya, dengan jual beli ya, itu boleh dilakukan, tapi dengan cara menipu, dengan cara ya mendatangkan mudarat bagi orang kita yang bermuamalah, melakukan penipuan, perampokan, itu nggak boleh ya. Nah, begitu pentingnya orang-orang bahkan orang-orang yang menjaga hartanya ya dari rampasan orang-orang lain yang ingin mengambilnya ya, ketika dibegal oleh Allah oleh orang-orang, maka kita mempertahankan diri kita untuk menjaga harta kita tadi. Nah, maka kita akan meninggal kita dalam kondisi, maka kita akan dihukum ya, jihad fisabilillah ya, memperjuangkan harta kita, maka nanti kita akan syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Keturunan ya. Ini ayat 34 ayat 3 sampai 4. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama wal fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Ya, dan jika kamu takut tidak akan mendapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim ya, bila kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka cukup satu saja. Ini tentang keturunan nikah ya. Keturunan 1 atau 2 boleh kita nikah sampai 4. Tapi syaratnya adalah adil ya. Tidak semua orang bisa adil ya. Ya, maka cukup satu saja kalau kamu tidak sanggup berlaku adil. Nah, ini tentang keturunan. Penting juga dalam kehidupan kita, mendasar dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah masalah hajiyah atau sekunder. Ya, merupakan kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan bila mana tidak terwujud, maka manusia akan menghadapi kendala atau kesulitan dalam hidup. Allah Subhanahu wa taala syariatkan rukhsah dengan menjamak atau mengqasar salat bagi orang yang berada dalam perjalanan. Jika tidak ada rukhsah, maka musafir akan menghadapi kendala dalam perjalanan hingga mengalami kesulitannya. Ini sekunder ya, yang berkaitan dengan kebutuhan kita dalam kehidupan. Masalah tahsiniyah atau tersier ya, yang merupakan ya kemaslahatan dalam tingkat kemewahan. Keberadaannya merupakan pelengkap bagi kemaslahatan lain. Jika tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam kehidupan manusia dan juga tidak akan menyebabkan merasa kesusahan dalam kehidupan. Hal ini biasanya adalah kepatutan menurut adat istiadat ya, menghindarkan hal-hal tidak enak dipandang mata dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan ketentuan norma dan akhlak yang berlaku. Seperti memakai pakaian terbaik untuk pergi melaksanakan sholat di masjid ya. Kalau nggak masalah nggak apa-apa ya. Dan ini namanya tersiar, mewah kan, pakai baju bagus ya kan. Ya, ini juga suatu hal perintah, tapi jika tidak ada ya tidak apa-apa. Tapi ketika terpenuhi ya, maka akan datang atau tingkat kemaslahatan atau tingkat kemewahan atau tingkat kebaikan yang lebih afdol itu kan. Nah, itu ada tersier namanya. Nah, kehidupan akhirat. Nah, ini tentu ya. Sedangkan yang menjadi kemaslahatan pada akhirat adalah dimasukkannya ke dalam surga sehingga seseorang mendapatkan berbagai kenikmatan di dalamnya. Kemudian dijauhkan dari api neraka yang menyala-nyala sehingga terhindar dari siksanya. Sebagaimana dijelaskan Allah dalam firman-Nya dan surah Al-Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut
wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zuhzihal 'anil nari wa udkhilal jannah faqad faza wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah. Tiap-tiap yang berjiwa yang akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka ia sungguh telah beruntung. Kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Jadi kembali kepada kita semua, akhirat adalah tujuan dari hidup kita. Maka untuk mencapai kehidupan akhirat tadi, maka kita dengan bersyariah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya hablum minallah kita jalankan, hablum minannas kita mantapkan dengan sesama manusia, maka sampailah kita nanti di akhirat, masuk kita surga yang kita inginkan, ya. Yang kehidupan kita yang beruntung, ya, nanti akan kita selamat nanti dari berbagai macam ancaman yang ada di dalam surga, dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya, itu mungkin tambahan terkait dengan perkuliahan kita tentang syariah. Mudah-mudahan kita bisa bersyariah yang kuat, ya, bisa menjalankan perintah Allah, baik itu dalam hablum minallah dan hablum minannas, sehingga kita termasuk nanti golongan orang yang selamat dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.